Selamat sore, Dokter Retno. Sore, Ya, Mbak Dara. kita bakal ngebahas nih gimana sih dok tips berpuasa bagi ibu yang menyusui dok. Ada nggak tips-tips yang dari dokter ini buat kita biar ibu-ibu yang menyusui ini tuh tetap bisa berpuasa gitu dokter. Nah, jadi di sini ada beberapa ibu menyusui yang diperbolehkan berpuasa. Itu yang pertama ada beberapa syarat nih Mbak, harus memenuhi syarat dulu dong, karena Oh, kan ada kita syaratnya. eh, bukan hanya makan untuk diri kita sendiri, tapi juga memberi nutrisi buat bayi kita. Jadi, untuk ibu-ibu menyusuin yang diperbolehkan untuk berpuasa sebaiknya apabila bayinya sudah di atas 3 bulan, itu masih diperbolehkan. Atau akan lebih baik lagi bila sudah lepas ASI eksklusif. Nah, untuk ibu-ibu yang telah lepas ASI eksklusif juga yang untuk bayinya di atas 6 bulan, itu juga harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, bayinya harus dalam keadaan sehat. Yang kedua, ibunya juga dalam harus keadaan sehat. Oh Jadi kalau iya. misalkan syarat itu sudah dipenuhi, pastikan untuk si ibu itu dia harus mengkonsumsi air yang cukup. Jadi untuk berpuasa si ibu nggak boleh sampai dehidrasi. Jadi harus ngegrojok air. Jadi ya sewaktu berbuka sama sebelum waktu sahur juga harus banyak air. Terus waktu kita berpuasa diperhatikan tanda-tanda dari bayi kita, apakah bayinya jadi rewel terus, kemudian atau bahkan bisa sampai demam, atau bahkan pipisnya berubah warna menjadi sedikit, itu kita harus membatalkan puasa karena itu adalah tanda-tanda bahwa bayi kita kekurangan ASI. Tipsnya, selain tadi mengkonsumsi air yang banyak, pastikan saat kita berbuka dan sahur itu mengkonsumsi makanan yang berkualitas. Jadi mencukupi zat gizi baik makro maupun mikronya. Disarankan konsumsi makanan yang tinggi protein ya. Kemudian untuk karbohidratnya disarankan karbohidrat kompleks karena seperti beras merah, kemudian oat itu juga merupakan salah satu ASI booster loh Mbak Dara. Jadi Oh bisa iya. menambah produksi ASI. Iya benar. Kalau untuk minum itu sebenarnya tergantung berat badan, kebutuhan cairan itu. Jadi misalkan tergantung berat badan si ibunya berapa. Misalkan berat badannya 60 kilo gitu ya. Nah itu rata-rata dia 0,5 liter dikali berat badan. Jadi misalkan ibu berat badannya 60 ya paling enggak minimalnya 3 sampai 4 liter. Terus juga tubuh kita juga punya sinyal sendiri Mbak. Jadi kalau misalkan kita kekurangan cairan itu terlihat, bisa dilihat dari kulitnya kering misalkan. Terus urin kita berubah warna jadi lebih pekat atau baunya bahkan berubah. Nah itu tandanya kita kurang cairan, berarti cairannya harus ditambah. Biasanya karena emang kita, jadi kan kebutuhan cairan tergantung sama pengeluaran. Mengeluarkan ASI juga termasuk mengeluarkan cairan, jadi otomatis biasanya lebih beda memang untuk kebutuhan cairan pada ibu menyusui. Jadi dilihat aja sinyal dari tubuh kita gampangnya. Karena kan tiap orang beda-beda, nggak sama kebutuhan cairannya. Kalau seandainya kita udah mulai bibirnya kering, kemudian pipis dia berkurang, nah itu boleh ditambahin aja cairannya. Boleh juga di booster dengan susu, buah kurma saat berbuka, itu juga bagus buat menambah produksi ASI. Jangan lupa, jangan pernah skip untuk pumping kalau misalkan anaknya minum ASI keras atau menyusuin. Pokoknya frekuensi menyusuinya harus tetap sama karena ASI itu supply and demand. Jadi dia akan keluar sesuai dengan kebutuhan bayi kita. Makin sering kita menyusuin, makin sering kita pumping, maka produksinya juga akan meningkat. Itu yang harus benar-benar jaga konsistensinya ya. Bisa juga konsumsi makan makanan yang tinggi protein, kemudian dari kacang-kacangan juga bisa membantu untuk melancarkan produksi ASI. Tetap semangat. Yang terakhir, nggak boleh stres. Jadi nggak boleh overthinking, cukup nggak ya, percaya aja, afirmasi positif.
pasti ASI kita cukup, pasti kita bisa berpuasa. Karena kalau dari sugesti yang positif itu akan membentuk kekuatan diri kita sendiri sehingga tubuh kita juga bisa fight untuk melawan stres yang ada di depan mata kita. Puasa juga termasuk stres. Kalau misalkan kita tambahin beban stresnya, ibu-ibunya pada overthinking, takut nggak cukup, takut kurang, ya bisa jadi nanti produksi ASINya justru menurun.